Assalamualaikum, halo YouTube, selamat datang kembali di channel saya. Jadi di video kali ini saya ada sedikit cerita nih tentang Metallica. Tapi bukan tentang personil atau sejarah berdirinya Metallica, tapi tentang sebuah acara alias acara manggungnya Metallica yang waktu itu sempet ada kejadian yang bikin deg-degan. Oke, yuk kita bahas sedikit awalnya kayak gimana. Jadi ceritanya gini. Waktu tahun 2003, Metallica kan ngerilis album Santa Anger. Ya, album ini cukup sering kena hujat. Pada waktu proses pembuatan album ini juga sebenarnya lagi masa-masa sulit. Pada waktu itu, ya, ada masalah dengan James Hetfield. Waktu itu James sempet ninggalin band buat, ya, doi memang udah lumayan lama kecanduan alkohol. Dan pada waktu bikin album ini, James Hetfield harus direhab dulu. Ya, tapi akhirnya album pun terselesaikan. Dan ya, masih sempat ingat kalau pada waktu album ini keluar, fans-fans Metallica sepertinya cukup ngerasa kalau album ini tuh sebenarnya nggak cukup gitu, alias kok Metallica kok jadi gini gitu, dan beberapa omongan-omongan yang lumayan pedes sebenarnya. Jadi setahun setelah album ini dirilis, ya band pun harus melakukan ritual turnya. Ya, sekalian promo dan main live lah depan penggemarnya. Kebetulan tour kali ini ke Eropa. Mereka ada show tunggal juga, dan pastinya yang namanya Metallica dengan fans yang menyebar di seluruh dunia selalu jadi band yang paling ditunggu di setiap festival musik. Nah, jadi ada satu kejadian nih. Pada waktu itu Metallica ceritanya mau manggung di Inggris, dan kebetulan lagi ada masalah sama personil bandnya. Padahal manggungnya besok, tapi ternyata salah satu membernya yaitu Lars Ulrich gak bisa main, ya lebih tepatnya gak kuat gitu. Nah, ini yang bakal saya ceritain. Lars Ulrich gak bisa main, jadi manggungnya gimana? Batal atau nyari drummer pengganti? Nyari drummer pengganti juga gimana? Acaranya tuh besok. Nah lo, gimana nih? Jadi, pada tanggal 6 Juni tahun 2004, Metallica jadi headline festival metal terbesar di Inggris. Sebelumnya juga Metallica habis main di Lisbon, Portugal, dan lagi menuju ke Inggris buat jadwal selanjutnya. Tapi tiba-tiba MTV ngabarin kalau Lars Ulrich sedang tidak dalam kondisi yang prima. Gak dikasih tahu juga sebabnya apa. Dan katanya lagi Lars Ulrich akan memutar ke Jerman untuk menerima perawatan medis, tapi personil yang lain tetap menuju ke Inggris. Ya, buat Metallica sepertinya dibilang panik juga. Ya, sebenarnya kejadian kayak gini tuh bukan baru sekali dua kali. Sebelumnya ada beberapa kejadian lain yang mengganggu jadwal manggung mereka. Dulu juga sempet James Hetfield kecelakaan, dan Metallica pun mau nggak mau harus minta bantuan ke Kid Rock sama vokalisnya Korn, yaitu Jonathan Davis. Waktu itu James kena luka bakar pas lagi tur bareng sama Guns N' Roses, dan akhirnya cuman bisa nyanyi tanpa megang gitar. Jadi acara ini dibikin tahun 2004, dikasih nama Download Festival, dibikin sama Andy Copping namanya. Dia inget banget waktu itu gimana paniknya, soalnya band yang ditunggu-tunggu yaitu Metallica kemungkinan gak bisa main. Dia sempat curhat di Instagramnya, katanya tahun dimana tidak ada pertunjukan dari Metallica. Saya ingat dipanggil ke belakang panggung saat memberikan berita ini. Ada dua pilihan, membatalkan Metallica atau mencari drummer pengganti. Ya, saya menyarankan untuk membatalkan, karena pilihan kedua sepertinya tidak mungkin. Karena beberapa drummer yang diminta untuk membantu sudah menolak. Ya, sehari sebelum loh, gimana nggak nolak? Metallica lagi, Lars Ulrich lagi yang digantiin. Gila aja. Dan ya, namanya juga Metallica ya. Orang dateng nonton mereka itu ya kan gak cuma pengen dengerin lagunya, tapi juga pengen lihat secara langsung idolanya nih. Mau ngobrol-ngobrol doang di panggung kayaknya jadi deh. Dan Metallica juga pasti merasa bertanggung jawab dan gak bakal bikin fansnya kecewa. Dan buat nyelamatin acaranya,
Metallica pun akhirnya latihan beberapa jam sebelum manggung dengan beberapa drummer sekaligus. Kebetulan waktu itu ada drummer-drummer dari band pembuka mereka. Band pembukanya pada waktu itu ada Slayer sama Slipknot. Dan ya mau gak mau teknisi drum juga harus ikutan main nih, biar acaranya selamat. Dan karena harus latihan dulu, bisa dipastikan kalau mereka telat beberapa jam buat manggungnya. Dan James Hetfield juga ngasih tahu ke penggemar kalau kondisi Metallica pada saat itu memang sedang tidak prima, alias si Lars Ulrich lagi nggak bisa main. Dan akhirnya Dave Lombardo, drummernya Slayer, ikut ngebantuin. Dave ngebawain beberapa lagu kayak Battery sama The Four Horsemen. Dan ternyata drummer band dunia yang juga banyak hafal-hafal lagunya adalah Joey Jordison. Malam itu Joey main paling banyak. Ya diantaranya ada Creeping Dead, Sick and Destroy, For Whom the Bell Tolls, plus 5 lagu yang lain. Terus ya, krunya Lars Ulrich mainin lagu Fade to Black. Ya, pastinya sang penyelamat malam itu adalah Joey Jordison. Hehe, tapi tunggu dulu. Kok Joey bisa hafal lagu-lagunya Metallica ya? Ya mungkin banyak yang ngomong ya, kan mereka satu aliran atau ya paling nggak Joey sempet dengerin lagu-lagu atau album-albumnya Metallica yang dulu. Mungkin. Tapi ternyata dulunya Joey Jordison ini sering banget bawain lagu-lagunya Metallica sama bandnya. Jadi mau nggak mau secara tidak sadar memori itu kembali keluar. Tapi kalau saya kayak gitu ya tetap aja ya main langsung sama James Hetfield dan Kirk Hammett. Wow, itu waduh nggak kebayang deh. Tapi ada yang kocak lagi nih. Kan ceritanya teman-temannya pada nonton juga tuh di belakang. Tiap beres satu lagu, katanya Joey selalu nanya. Ya kira-kira katanya, gimana? Bagus nggak? Oke nggak gue mainnya? Seorang Joey Jordison loh. Terus mainin lagu-lagu yang boleh dibilang ya, kalau dibandingin lagu-lagu Metallica sama lagu Slipknot, tingkat kesulitannya kan ya gitu. Buat Joey itu kayaknya cukup gampang, tapi Doi masih nervous soalnya main langsung sama Metallica-nya. Oke, so itu dia video kali ini. Terima kasih yang udah pada nonton. Dan jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tombol lonceng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.